Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Novia Ramadhani dari Prodi Tiga Farmasi Universitas Pekalongan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Haksel. Simlicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang dikeringkan. Dan Haksel sendiri adalah bagian-bagian tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, biji, dan lain-lain yang dikeringkan tetapi belum dalam bentuk serbuk. Cara-cara pemeriksaan untuk menilai Simlicia ada 5, yaitu organoleptis, mikroskopik, makroskopik, fisika, kimia, dan hayati dan biologi. Dan yang pertama yaitu organoleptis, yaitu dengan cara panca indera meliputi pemeriksaan bentuk, bau, rasa pada lidah dan tangan. Kadangkala dengan pendengaran. Dalam hal ini harus diperhatikan bentuk, ukuran, warna bagian luar dan dalam. Retakan-retakan atau gambaran-gambaran dan susunan bahannya berserat-serat, penggumpalan dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu mikroskopik. Umumnya pemeriksaan terhadap serbuk dalam irisan melintang. Dan yang ketiga yaitu makroskopik, dilakukan dengan melihat Simlicia dan serbuk Simlicia secara langsung dengan mata telanjang, memperhatikan bentuk dari Simlicia. Dan yang keempat yaitu fisika, meliputi pemeriksaan daya larut, bobot jenis, rotasi optik, titik lebur, titik beku, kadar air, sifat-sifat Simlicia di bawah sinar ultraviolet, penetapan mikroskopik dengan sinar polarisasi. Dan yang kelima yaitu kimia. Secara kualitatif atau identifikasi umumnya berupa reaksi warna atau pengendapan. Dan yang terakhir yaitu hayati atau biologi. Umumnya ditujukan pada pemeriksaan potensi zat berkhasiat. Contoh dari Haksel yang pertama yaitu buah lada hitam dengan nama asal Pipernicnum lina, nama asing black pepper, suku Piperaceae. Ciri tanaman berupa tumbuhan memanjat. Simlicia yaitu berupa buah kering yang sudah tua tapi belum matang. Pada pengujian organoleptis didapatkan hasil warna abu-abu, bau aromatik dan pedas. Dan pengujian yang kedua yaitu makroskopik. Buah berbentuk hampir bulat, bergaris tengah 6 mm atau kurang, berwarna abu-abu, coklatan atau hitam, permukaan berkurut seperti jala, berbiji satu, biji hampir putih berlubang dan melekat pada perikarp. Dan pengujian yang ketiga yaitu mikroskopik. Serbuk berwarna abu-abu gelap, massa padat dari butir-butir amilum kecil, terdiri dari butir tunggal, berbentuk bulat atau persegi dengan garis tengah 1-6 mm. Sel 1 berdiri epikarp, berbentuk zodiametris seperti tiang atau tidak menentu, dengan dinding tebal berpori dan mengandung massa berwarna coklat kemerahan. Sel 1 berbentuk sepatu kuda, biasanya dengan dinding luar yang tipis dan dinding dalam dengan penebalan radial. Fragmen-fragmen yang mengandung sel minyak berdinding dengan kecoklatan, tetes minyak berwarna kekuningan, kristal peperin berbentuk jarum. Anatomi jaringan yang teramati yaitu epikarp, endokarp, endosperms, sel batu, dan minyak atsiri. Contoh yang selanjutnya yaitu rimbang jahe. Nama tanaman Zingibera officinale dengan suku Zingiberaceae. Karakteristik dari tanaman jahe merah yaitu memiliki batang semu dan biasanya ketinggiannya mencapai 30 cm, bahkan ada yang mencapai 1 meter. Daun tanaman jahe merah sempit dengan panjang 15-23 mm. Tangkai buah jahe merah berbulu dan memiliki panjang 24 mm. Tanaman ini juga memiliki bunga, batang bunga akan bersembul keluar dari dalam tanah bukan dari batang daun. Berbentuk tongat, gagang bunga tidak berbulu. Bunganya berwarna merah dan dilindungi oleh daun yang berwarna hijau. Tanaman ini hanya dapat tumbuh pada tanah yang subur, gembur, dan banyak mengandung nutrisi. Jahe merah dapat tumbuh pada daerah subtropis dan tropis. Di Indonesia, tanaman ini dapat berguna
dan tumbuh di mana saja. Bahkan, Anda dapat menanam tanaman ini di dalam kantong polybag atau bahkan karung. Jika jahe merah tidak panen dan siap panen atau sekitar 9-12 bulan, maka daun akan berwarna kuning dan batang mulai mengering. Dan pengujian yang pertama yaitu pengujian organoleptis. Didapatkan hasil bau aromatik, rasa pedas, luar berwarna coklat ke kuning-kuningan. Dan makroskopik yaitu limang agak pipih, bagian ujung agak bercabang, cabang pendek, pipi bentuk bulat, telur terbalik, beralu panjang, kadang bebas, bekas patahan pendek dan berserat menonjol. Dan pada mikroskopik didapatkan hasil anatomi jaringan yang teramati pembuluh darah dan butir padi. Serbuk berwarna kuning muda, terlihat fragmen parenkrim isodiametrik dengan dinding sel tipis, berisi damar minyak berwarna kuning kehijauan hingga jingga atau coklat kemerahan. Contoh yang pertama yaitu kelembak. Nama tanaman Rheum officinale, suku Polygonaceae. Zat khasiat utama atau isi yaitu Atragaloxida yang pada penguraian menghasilkan emodin, rein, aweemodin, dan asam krisofanat. Selain itu, terdapat pula tanin, pektin, katekin, pati, dan kalsium oksalat. Penggunaannya yaitu sebagai laksativa, dan bagian yang digunakan yaitu pangkal batang beserta sebagian akar. Organoleptis dari kelembak yaitu berwarna kolas merah, bau aromatis, dan rasa pahit khas. Pada pengujian makroskopik yaitu potongan-potongan subsilindris berbentuk tong plano konveka atau tidak teratur, sering kali berlubang-lubang kecil atau terbentuk kubus, permukaan luas halus, berkerut longitudinal atau cekung, berwarna coklat kekuningan, patahan tidak rata dan butiran-butiran permukaannya berwarna coklat merah. Permukaan melintang rimpang menunjukkan garis kambium di dekat perifer yang dilalui oleh garis-garis radial yang menggambarkan jari-jari empulur. Bau aromatis, rasa pahit, dan astringen bila dikunyah, terasa berpasir dan air ludah menjadi kuning. Dan pada pengujian mikroskopik kelembak, serbuk berwarna jingga kuning gelap hingga coklat, dengan alkali berwarna merah, butir amilum banyak berbentuk bola tunggal atau berkelompok. Butir tunggal berukuran 2-25 mm. Fragmen trachea tidak berkayu, berbentuk jalang dan spiral. Sel-sel parenkrim mengandung butir amilum atau massa tanin. Kristal oksalat berbentuk rasa besar dengan garis tengah 100-190 mm. Jari-jari empulur mengandung zat amorf berwarna kuning, tidak larut dalam alkohol, tapi larut dalam amonia dengan warna merah muda. Selanjutnya yaitu kayu secang atau sapan lignum. Nama tanaman Caesalpinia sapan, suku Caesalpiniaceae. Nama daerah Sepang atau Gayong, Sepel Timur, Hong dari Alor, kayu secang dari Madura, secang dari Bali, dan lain-lain. Tumbuhan secang dapat ditemukan pada daerah tropis, tumbuh pada 2006, ketinggian 500-1000 mdpl. Habitus berupa tumbuhan semak atau perdu, tingginya 5-10 meter, batang berkayu, bulat dan berwarna hijau kecoklatan. Pada batang dan percabangannya terdapat duri-duri tempel yang bentuknya bengkok dan letaknya tersebar. Akar tunggang berwarna coklat, sedangkan daunnya berbentuk majemuk menyirip ganda dengan gadang dengan panjang daun 25-40 cm. Jumlah anak daun 10-20 pasang yang letaknya berhadapan. Anak daun tidak tertangkai. Bentuk lonjong, panjang 10-25 mm dan letak 3-11 mm. Pengujian pada kayu secang yang pertama yaitu organoleptis. Didapatkan hasil warna merah, tidak berbau dan rasa agak kelat. Dan pengujian makroskopik dihasilkan berbentuk potongan atau kepingan dengan ukuran sangat bervariasi atau berupa serutan-serutan keras dan padat, warna merah, tidak berbau dan rasa agak kelat. Dan yang ketiga yaitu pengujian mikroskopik. Film terlihat jelas, radial dengan jari-jari tertinggi dari 1-3 garis sel,
yang berisi butiran batu kecil. Tunggal dan berkelompok. Trakea umumnya berkelompok, kadang-kadang tunggal, tinggi tebal berlignin, bernempah dengan lumen berbentuk celah. Luken umumnya berisi zat berwarna merah atau merah kecoklatan. Pada serabut silem terdapat seludang kristal oksalat berbentuk prisma, terdapat fragmen serabut yang panjang dengan lumen sempit. Dan yang selanjutnya yaitu daun sambiloto atau Andrographis paniculata folium. Nama tanaman Andrographis paniculata, suku Acanthaceae. Kandungan lokal alkali, asam kersik dan damar, yang berkhasiat untuk diuretik dan antipiretik. Pengujian daun sambiloto yang pertama yaitu organoleptik. Didapatkan hasil warna coklat kehitaman, bau agak menyengat dan rasa agak pahit. Dan pada pengujian makroskopik juga didapatkan hasil daun bersilang berhadapan, umumnya terlepas dari batang, bentuk lancet sampai bentuk lidah tombak, panjang 2-7 cm dan lebar 1-3 cm, rapuh, tipis, tidak berambut, permukaan atas berwarna hijau tua dan hijau kecoklatan, permukaan berwarna hijau pucat, dan tangkai daun pendek. Dan pada pengujian mikroskopik juga didapatkan hasil anatomi jaringan yang teramati epidermis bawah dengan stomata dan sisi kelenjar epidermis atas dengan sistolik, rambut penutup, terdapat sistolik fragmen epidermis. Dan yang selanjutnya yaitu protowali atau Tinospora crispa L. Nama tanaman Tinospora crispa, suku Menispermaceae, isi Synthesia yaitu pati, glikosida, chlorheteroxida, dan palmatin, zat pahit, pikroretin, harsa, dan kegunaannya sebagai alkaloida berberin, obat rematik, demam, diabetes, dan kudis. Protowali merupakan tumbuhan merdu pemanjat. Panjang tumbuhan ini mencapai 2,5 cm atau lebih, biasa tumbuh liar di hutan. Batang tumbuhan ini sebesar jari kelingking, berbintik rapat, dan rasanya pahit. Daun tulang, bertangkai dan berbentuk seperti jantung atau agak membundar. Berujung lancip dengan panjang 7-12 cm dan lebar 5-10 cm. Berbunga kecil, berwarna hijau muda atau putih kehijauan. Bunga protowali berbentuk dalam tandan atau warnanya merah muda, menurut Handayani 2013. Dan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.